Kita hidup di akhir zaman, menghadapi beribu rintangan, dan kita harus tabah di tengah penderitaan, memikul salib dan saling menanggung beban. Tuhan Yesus telah bersabda agar kita selalu berjaga dan teruslah bekerja, beritakan Injilnya sambil menunggu kedatangannya yang kedua. Ya, selamat bergabung untuk semua saudara-saudara yang sudah bergabung. Semua sahabat yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat malam, selamat bergabung Making Life Better malam hari ini. Dan sebelum kita nanti bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan pada jam 8 mengenai mengatasi khawatir, saya mau mengajak saudara-saudara untuk menyiapkan catatan kebenaran firman Tuhan, atau ada Alkitab di depan saudara, atau saudara punya aplikasi kitab suci di HP saudara. Kemudian jangan lupa sharing video ini, ajak teman-teman yang lain, ajak komsel saudara, orang-orang yang Anda muridkan untuk sama-sama melihat, menyaksikan, dan merenungkan firman. Amin. Ya, sudah ada yang mulai bergabung dari Tondano, Minahasa, Shalom dari Tondano ini. Terima kasih, luar biasa. Ada juga yang sudah Olvi Samuel, ini Bung Solvi. Olvi bergabung dari mana ini? Saya ingin tahu. Ada Kardin Hareva, kalau lihat namanya mungkin dari Nias. Dari Jogja sudah ada yang bergabung. Salam saudara. Diana Rohi dari Kupang. Ini sahabat setia yang selalu mendengarkan. Senang sekali bisa bergabung kembali. Yang masih baru bergabung, ayo segera bergabung saudara. Kita sebentar lagi akan membahas firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-12. Jadi saudara nanti siapkanlah kitab suci dan catatan di depan saudara, supaya kita sama-sama bisa membahas. Nanda dari Manado juga sudah hadir, senang sekali. Dari Ambon sudah bergabung juga, kita senang sekali. Mari jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain, kita akan bergabung. Dan nanti di akhir firman Tuhan, seperti biasanya saya akan berdoa untuk saudara, berdoa untuk
memohon Tuhan mujizat untuk kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita, tapi juga kita akan berdoa buat pemerintah kita yang sedang berusaha mengatasi COVID Corona ini, saudara. Kita berdoa supaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Ini satu lagu lagi hadir untuk saudara. Lagu ini hadir sebagai sebuah lagu komitmen saya untuk melayani Tuhan. Saudara, mungkin saudara tidak menyangka bahwa ini ada suara saya di sini. Saya menyanyikan lagu ini. Saudara yang mau belajar lagu ini bisa bernyanyi bersama-sama dengan saya. Aku takkan melupakan panggilan-Mu, Tuhan. Terlalu mulia. Panggilan Tuhan itu mulia, saudara, dan sangat berharga. Itulah sebabnya dalam situasi apa saja jangan pernah meninggalkan panggilan. Amin. Sungguh mulia. Ya, sebagian saudara yang pernah tamat dari SCT Satya Bhakti, saya yakin saudara tahu lagu ini dengan baik, karena lagu ini sering dinyanyikan oleh siswa-siswi SCT Satya Bhakti atau dari SPPT, ya, Sekolah Pengembangan Pelayanan Terpadu yang ada di Denpasar, sering menyanyikan lagu ini juga. Meninggalkan panggilan-Mu, Tuhan. Terlalu mulia. Oh, sungguh berharga menjadi hamba Sang Ya, Medan sudah hadir, Bung Marlon sudah hadir, dan saudara kita dari Rotendao, Eklesiani sudah hadir juga. Nah, jangan lupa sebarkan sharing video ini ke sahabat-sahabat Anda. Kita akan sama-sama menyaksikan video ini, dan saya akan membahas mengenai bagaimana kita mengatasi khawatir, karena khawatir ini sangat bahaya, saudara. Tapi sebelumnya saudara dengarin lagu ini sampai selesai. Ya, panggilan Tuhan, aku takkan melupakan kasih setia-Mu. Melupakan kasih setia-Mu. Aku takkan meninggalkan panggilan-Mu, Tuhan. Menjadi hamba Sang Pencipta, oh sungguh mulia. Ya, amin. Menjadi hamba Sang Pencipta, sesuatu yang mulia, saudara. Amin. Saudara bisa mendapatkan albumnya, namanya Compassion. Saudara bisa memesan. Tinggal menulis di bawah ini, saudara bisa memesan videonya. Amin. Ya, ada satu lagi yang akan hadir buat saudara, dan setelah itu kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, saudara. Satu lagu lagi yang akan hadir, dan setelah itu kita akan membaca firman Tuhan.
tetap tenang. Akan tergoyahkan. Ya, saudara, itulah sebuah lagu yang baru hadir buat saudara-saudara, dan saya yakin lagu ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Ya, sudah ada yang mulai bergabung juga, Rince Heka ini, ya, yang hadir dari Atambua. Wah, sudah ada dari Atambua juga yang hadir. Saya senang sekali malam hari ini saudara sudah hadir, dan saya senang ajak teman-teman Anda untuk bergabung pada malam hari ini supaya kita semua bisa bersama-sama. Saudara, ini ada gambar yang double. Saya senang sekali Anda semuanya sudah hadir pada malam hari ini, dan saya berharap Anda diberkati. Malam hari ini kita akan bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang bicara mengenai bagaimana caranya mengatasi khawatir. Nah, masih ada kesempatan untuk saudara-saudara yang baru bergabung. Jangan lupa undang teman-teman Anda, sahabat Anda, kerabat Anda yang baru bergabung. Kasih tahu kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menolong kita bagaimana kita mengatasi situasi yang sulit saat ini, terutama bagaimana kita mengatasi khawatir. Saudara, saya percaya ketika kita membahas kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema bagi kita, menjadi pewahyuan bagi kita, kita akan mengalami apa yang namanya terobosan dalam hidup.
yang bisa membuat kita akhirnya mengalami hal yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan, akhirnya terjadi dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saya mengundang Anda semuanya untuk mengundang sahabat-sahabat Anda yang barangkali belum tahu mengenai page ini, dan saudara bisa mengundang mereka supaya mereka bisa sama-sama bergabung dengan kita sekalian. Amin, saudara. Saya undang sekali lagi, jangan lupa sahabat-sahabat yang mau bergabung, silakan bergabung. Sebentar kita akan membahas tentang bagaimana kita mengatasi khawatir. Saudara, yang namanya khawatir kita semua pasti punya. Yang namanya khawatir dalam batas tertentu, it's okay, ya kan? Tidak jadi masalah. Khawatir akan menjadi masalah kalau itu sudah pada akhirnya menguasai hidup kita. Kita cemas setiap hari, kita akhirnya kehilangan fokus, kita tidak lagi bisa berdoa, kita menjadi orang yang takut menghadapi kenyataan. Ketika kita sudah sampai di titik itu, kita akan bermasalah, saudara. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita pada saat ini untuk segera bisa punya kiat bagaimana kita mengatasi khawatir. Saya tahu sudah ada yang barangkali saudara yang hilang pekerjaan, hilang income, saudara sudah tidak punya lagi tempat untuk berpegang oleh karena situasi yang seperti ini. Malam hari ini kita akan berdoa buat saudara-saudara semuanya. Amin. Jadi undang teman-teman saudara, kita akan berdoa sebentar lagi. Kita akan mohon agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Firman Tuhan akan menolong kita. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Saya mendengar dari Kalimantan. Ini ada seorang yang lagi di rumah sakit dan bisa menyaksikan video ini. Kemudian yang sedang menyaksikan ini dijamah oleh Tuhan, disembuhkan dengan cara yang luar biasa. Dan sekarang orang ini kembali lagi ke rumah sakit setiap saat untuk mendoakan orang lain. Jadi saudara-saudara, saya berdoa agar malam ini kita bersama-sama bisa mengalami Tuhan, mengalami kebenaran firman Tuhan, dan kita akan diberkati. Untuk itu saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan memohon Tuhan menjamah kita, menolong kita. Baik, mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah waktu kami membaca, membahas, meneliti firman itu menjadi pewahyuan yang akan mengubah kehidupan kami. Tuhan, kami rindu Engkau berfirman malam hari ini, dan Engkau menjamah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, topik malam hari ini adalah bagaimana kita mengatasi khawatir. Siapa yang tidak pernah khawatir, angkat tangan coba. Ada yang tidak pernah khawatir? Kita semua pernah khawatir, ya kan? Saya punya khawatir, saudara punya khawatir. Persoalannya sampai kapan kita akan mengatasi kekhawatiran? Nah, kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-12, saudara. Lukas pasal yang ke-12, nanti saudara akan menemukan ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan mengenai kekhawatiran. Ini langsung Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita. Mari kita akan membaca Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Saudara yang sudah menemukan, saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 mulai. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Itu sebabnya aku berkata, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kalian makan atau apa yang akan kalian pakai. Hidup adalah lebih dari makanan, dan badan lebih dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak juga mempunyai gudang atau lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Kalian jauh lebih berharga daripada burung-burung itu." Ayat yang ke-25. "Siapakah di antara kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit?" Nah, kalau hal sekecil itu saja sudah tidak dapat kalian lakukan, mengapa khawatir tentang hal-hal lain?
Perhatikanlah bagaimana bunga-bunga bakung tumbuh. Bunga-bunga itu tidak bekerja, tidak juga menenun. Tetapi Raja Salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian sebagus bunga-bunga itu. Rumput itu di padang tumbuh hari ini dan besok dibakar habis. Namun Allah mendandani rumput itu begitu bagus. Apalagi kalian. Tetapi kalian kurang percaya. Jadi janganlah khawatir dan bingung tentang apa yang akan kalian makan dan minum. Hal-hal seperti itu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kalian memerlukan semua itu. Saudara-saudara, kalian harus berusaha supaya Allah memerintah atas hidupmu, maka yang lain itu akan diberikan Allah juga kepadamu. Saudara-saudara, kalau saudara melihat konteks daripada pengajaran ini, sebetulnya Yesus sedang mengajar mengenai jangan takut kepada murid-muridnya. Nah, sebelum Yesus selesai mengajar itu, tiba-tiba ada seorang pemuda yang nyelonong mengatakan, "Guru, tolong kasih tahu saudara saya supaya dia mau berbagi warisan dengan saya." Yesus agak marah. "Siapa yang sudah mengangkat aku menjadi hakim di atas kalian?" Kemudian Tuhan Yesus menceritakan kisah seorang yang serakah, orang yang hidupnya dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran, takut kekurangan, yaitu pemuda yang bodoh. Saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya. Nah, pemuda yang bodoh itu adalah seorang pemuda yang hidup oleh karena takut kekurangan, makanya dia menjadi serakah. Keserakahan itu yang telah membuat dia akhirnya justru mati lebih awal sebelum bisa menikmati apa yang dia miliki. Saudara-saudara, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berpikir baik-baik bahwa dalam hidup ini, saudara-saudara, Anda punya pilihan, mau belajar mensyukuri apa yang ada, belajar menikmati apa yang ada, atau selalu merasa kurang setiap hari, takut nanti kalau saya tidak cukup, takut nanti bagaimana masa depan, takut bagaimana ini, itu, dan sebagainya, yang pada akhirnya Anda tidak akan menikmati hidup. Kepada orang-orang seperti inilah Tuhan mengatakan di ayat yang ke-22 tadi, lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Itu sebabnya aku berkata, jangan khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kalian makan atau apa yang akan kalian pakai. Jangan sampai nasibmu nanti seperti pemuda yang baru diceritakan oleh Tuhan Yesus, pemuda yang bodoh, yang kerjaannya tiap hari menanam, menenun, memanen, menanam, menyimpan, memanen. Kemudian setelah semuanya terkumpul, dia berkata kepada jiwanya, 'Hai jiwaku, ada banyak makanan tersedia untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah.' Dia baru mau mencoba untuk bersenang-senang. Malam hari itu dia mati sebelum bisa menikmati apa yang dimilikinya." Yesus tadi mengatakan, hidupmu jauh lebih penting daripada pakaian, daripada makanan. Jangan sampai kau mengorbankan hidup hanya ingin mendapatkan yang lebih. Jangan sampai engkau mengorbankan kebahagiaan hidup hanya untuk menemukan yang kau anggap bisa menenteramkan hatimu. Pelajaran yang luar biasa. Mari kita mulai membahas satu demi satu. Mengapa Yesus memberikan porsi secara khusus mengenai pengajaran janganlah kamu khawatir? Karena memang khawatir itu buruk sekali, saudara. Khawatir itu tidak banyak bermanfaat. Ada yang mengatakan khawatir bisa merampok sukacita Anda hari ini dan membunuh harapan Anda untuk hari esok. Dengar baik-baik. Pada waktu Anda khawatir, Anda sedang membunuh sukacita atau kehilangan sukacita hari ini dan kehilangan harapan untuk masa depan. Jadi pada waktu Anda khawatir, Anda akan mengalami persoalan, Anda akan mengalami kesulitan, Anda bahkan akan mengalami hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan. Makanya Tuhan Yesus tadi mengatakan, apakah dengan khawatirmu kamu bisa menambahkan umurmu 1 hasta saja? Apakah dengan khawatirmu kamu bisa memperpanjang umur atau memperpanjang tinggi saudara atau memperbanyak sukacita? Khawatir
tidak bermanfaat, saudara-saudara. Khawatir tidak ada gunanya dikatakan tadi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir. Nah, mari kita akan membahas yang pertama tadi. Waktu Anda khawatir, Anda sedang mengizinkan ketakutan itu atau kekhawatiran merampok sukacita hari ini dan akan membunuh masa depan Anda atau harapan bagi masa depan. Orang yang khawatir biasanya sulit untuk bersukacita. Walaupun saudara sudah menyanyi, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aduh, bagaimana nanti kalau tidak laku kawin? Bagaimana nanti kalau saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Itulah yang membuat akhirnya Anda kehilangan sukacita di dalam hidup. Jadi ada yang pernah mengatakan begini, orang yang khawatir itu katanya orang bodoh. Mengapa dia dibilang bodoh? Karena 84% yang Anda khawatirkan tidak pernah menjadi kenyataan. Saya ulangi lagi. Orang yang khawatir itu dibilang orang bodoh. Mengapa dia dibilang bodoh? Karena 84% yang Anda khawatirkan tidak pernah menjadi kenyataan. Oh, saya khawatir bagaimana nanti kalau Denpasar banjir. Belum tentu, saudara-saudara. Bagaimana kalau saya tidak laku kawin? Bagaimana kalau nanti saya tidak bisa memiliki masa depan, tidak bisa kuliah, tidak dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa membuat Anda khawatir. 84% yang Anda khawatirkan tidak menjadi kenyataan. Yang 11% katanya itu Tuhan bisa melakukannya. Tuhan sanggup melakukannya. Saudara, yang benar-benar layak untuk dikhawatirkan katanya hanya 4%. Itu pun Allah masih sanggup menolong kita. Jadi kenapa kita khawatir? Makanya ada yang menggambarkan orang yang khawatir itu seperti orang yang duduk di kursi goyang. Saudara pernah duduk di kursi goyang? Ya kan? Kelihatannya bergerak, tapi sebetulnya tidak kemana-mana, saudara. Itulah sebabnya orang yang khawatir kelihatannya busy, tapi sebetulnya dia tidak kemana-mana. Maka saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara, jangan khawatir. Ini adalah pelajaran yang boleh kita simak hari ini. Janganlah kamu khawatir. Amin. Karena kekhawatiran tidak banyak gunanya dalam hidup kita. Nah, tadi yang pelajaran pertama, apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Tidak. Saya mau mengatakan kepada saudara, khawatir tidak memperpanjang umur. Khawatir memperpendek umur. Saya pakai istilah ini. Kalau saudara khawatir, apa yang terjadi? Khawatir saudara membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak. Kemudian Anda tidak bisa tidur karena stres. Pada waktu Anda stres dan tidak bisa tidur nyenyak, tidak ada pergantian sel darah. Apa yang terjadi pada waktu tidak ada pergantian sel darah? Akhirnya Anda gampang sakit. Kalau orang Jawa bilang gampang masuk angin. Nah, sebetulnya masuk angin atau gampang masuk angin, masalahnya oleh karena Anda sudah tidak punya kekebalan tubuh karena kurang istirahat. Akibat daripada terus khawatir. Nah, saya mau membacakan hasil penelitian yang ditulis oleh seorang mantan kepala rumah sakit umum di Amerika, namanya Bapak Edward Polsky. Saudara, Bapak Edward Polsky pernah meneliti 2000 pasien di rumah sakit. Dan hasilnya dia mengemukakan sesuatu yang sangat layak untuk kita simak. Menurut hasil penelitian ini, orang-orang yang opname, 2000 orang yang opname di rumah sakit, itu sebetulnya tidak perlu obat, tidak perlu dokter, tidak perlu opnam di rumah sakit kalau mereka bisa mengatasi khawatir. Dr. Edward Polsky mengatakan khawatir itu hubungannya erat sekali dengan sakit penyakit. Ada korelasi antara khawatir dengan sakit penyakit, mulai dari kepala pusing, leher kenceng-kenceng, dada saudara nyesek, ya kan, sampai mahnya kambuh, tekanan darah tinggi, stroke, hingga kanker, bahkan buta katanya, saudara-saudara. Itulah sebabnya benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja?
Dengar baik-baik, khawatir tidak menguntungkan Anda sama sekali. Nah, itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir. Orang yang khawatir sulit memuji Tuhan. Orang yang khawatir sulit masuk dalam hadirat Tuhan. Orang yang khawatir sulit membaca firman Tuhan. Orang yang khawatir tidak akan pernah berfokus kepada Tuhan, tapi berfokus kepada makanan, pakaian, apa saja yang hari ini atau yang setiap hari mengganggu saudara-saudara. Itulah sebabnya yang pertama tadi, Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kalian makan atau apa yang kalian pakai. Hidup adalah lebih dari makanan dan badan dan lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak juga mempunyai gudang atau lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Kalian jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Nah, saudara-saudara, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena ketika Anda khawatir, Anda sedang meragukan kemampuan Allah untuk memelihara saudara. Waktu Anda khawatir, Anda sedang meragukan kemahakuasaan Allah untuk menjaga saudara. Waktu Anda khawatir, Anda sedang meragukan kemampuan dan kuasa Allah untuk mencukupkan saudara. Makanya Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Hidup itu lebih penting daripada apa yang Anda khawatirkan. Jangan sampai kita mengalami nasib seperti pemuda yang bodoh, yang hidupnya hanya untuk mengumpulkan, menanam, memanen, mengumpulkan, membangun, merombak lumbungnya. Kemudian pada waktu mau menikmati hidupnya, dia mati duluan. Dia kehilangan hidupnya gara-gara selalu memikirkan apa yang dikhawatirkannya. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai gara-gara khawatir, akhirnya Anda justru kehilangan hidup. Amin. Saudara-saudara, kita tahu saat ini kita sedang menghadapi masalah dengan corona. Kita sudah membaca, mendengar, dan kita melihat dampak daripada corona di seluruh dunia. Dan di Indonesia sudah begitu banyak juga. Nah, saudara-saudara, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Kita harus jaga jarak, jaga imunitas kita, kemudian jaga kebersihan. Tapi jangan lupa jaga iman. Imanmu yang bisa mengalahkan kekhawatiranmu. Nanti kita akan bahas, saudara. Tapi sebelumnya mari kita kembali. Jangan sampai kita akhirnya meragukan Allah gara-gara kita mendengar apa yang kita dengar dari berita, dari sosial media, kita nonton dari media elektronik, dan akhirnya kita tiap hari tidak bisa tidur, kita cemas, kita takut, dan akhirnya sakit. Waktu Anda sakit, Anda tidak bisa menikmati kehidupan ini. Tuhan Yesus menegur para murid yang lagi cemas dan mengatakan, hei, perhatikanlah itu burung gagak. Itu tidak pernah memanen, tidak pernah meminta, tapi dipelihara oleh Allah. Bukankah kita lebih berharga daripada burung-burung itu? Sebetulnya Yesus sedang mengajarkan kepada kita, kalau kamu merasa bahwa dirimu berharga di mata Allah, kamu tahu Allah melihat engkau, Allah menghargai hidupmu, betapa luar biasanya hidupmu di pandangan Allah, sampai dia mengorbankan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, karena dia mencintai saudara-saudara. Jangan sampai hanya gara-gara yang sepele Anda mengorbankan iman Anda sampai Anda meragukan kemahakuasaan Tuhan. Saudara-saudara, khawatir itu artinya Anda sedang meragukan kemahakuasaan Tuhan untuk memelihara saudara. Siapakah di antara kalian yang dengan khawatirannya dapat memperpanjang umur biarpun sedikit? Tidak ada. Perhatikanlah bagaimana bunga-bunga tumbuh. Bunga-bunga itu tidak bekerja, tidak juga menenun, tetapi Raja Salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian sebagus bunga-bunga itu. Saudara-saudara, tanaman, bunga, rumput yang hanya tumbuh sebentar saja, Tuhan pelihara. Apakah saudara tidak akan dipelihara? Anda lebih berharga daripada mereka semua. Makanya mari kita akan menempatkan dirimu, Anda berharga di mata Tuhan. Katakan kepada temanmu,
yang ada di sampingmu, kamu berharga di mata Tuhan. Atau katakan kepada dirimu sendiri, saya berharga di mata Tuhan. Kalau saudara berharga di mata Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tuhan tidak akan menelantarkan saudara. Tuhan tidak akan membuat saudara terlunta-lunta. Karena dia mengatakan, saudara, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dibiarkan kelaparan. Maka di sini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Dengar baik-baik sarannya Tuhan Yesus. Jadi janganlah khawatir dan bingung tentang apa yang akan kalian makan dan minum. Hal-hal seperti itu dikejar oleh orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kalian memerlukan itu. Bapamu tahu, Bapa di surga tahu bahwa saudara memerlukan semuanya itu. Bapa tahu. Dia maha tahu, dia maha melihat, dia maha kuasa, dia maha memperhatikan. Dia tahu semua apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, oleh karena dia tahu dan dia mampu, dia tidak akan pernah membiarkan kita. Yang kita perlu lakukan supaya bisa mengalami pemeliharaan Allah adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini dikatakan, tetapi kalian harus berusaha. Di dalam ayat 31. Di dalam Alkitab saudara mungkin dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, tetapi kalian harus berusaha supaya Allah memerintah atas hidupmu. Maka yang lain itu akan diberikan Allah juga kepadamu. Saudara-saudara, ini penting sekali. Bagian saudara, tugas saudara adalah izinkan Allah memerintah hidupmu. Bagaimana cara Allah memerintah hidupmu? Hiduplah di atas perintah-perintah Allah. Perintahnya sudah jelas, perintahnya sudah tertulis, bagikan buku manual untuk hidup kita. Jadi bagian kita adalah hiduplah menurut perintah Allah. Biarkan Allah memerintah hidup kita, maka yang lain-lain, sandang, pangan, papan, Tuhan akan memberikan kepada saudara. Amin. Saudara, saya tidak hanya sekedar berkhotbah. Saya mau bersaksi bagaimana Allah mencukupkan saya, dan saya belajar untuk berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan. 20 tahun yang lalu, pada waktu saya lari sebagai pengungsi dari pangkalan angkatan laut di Halong, Ambon, kami tiba di Bali dengan tidak punya apa-apa. Saudara mungkin sebagian sudah mendengar kesaksian saya. Saya hanya membawa 2 koper, pakai celana pendek, sandal jepit, naik pesawat Hercules berdiri. Tiba di Bali karena ada seorang teman dari Australia yang punya hati untuk menolong saya. Namanya Pendeta Rod Plummer. Beliau sekarang menjadi gembala sidang di Life Church di Tokyo, Jepang, dan cabangnya ada di mana-mana, saudara. Pendeta ini, pada waktu kami ada di Halong, dia telepon saya, "Paulus, kau masih hidup?" Saya bilang, "Saya masih hidup." Anak saya 2 sudah menangis, tidak mau tinggal di pengungsian, mau pulang ke Jawa Timur. Waktu itu kami ada di Malang, mau sekolah kembali di Jawa dan sebagainya. Sebagai orang tua, saya merasa seperti, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya tidak mau masa depan anak-anak saya terlantar. Saya tidak mau akhirnya masa depan mereka tidak pasti. Saudara-saudara, sebagai orang tua, wajarlah kalau kita cemas mengenai anak-anak kita, ya kan? Wajar mencemaskan tentang masa depan. Tapi sampai kapan? Di tengah-tengah kecemasan di pengungsian, tiba-tiba saya dapat telepon, "Paulus, saya baru ngirim uang $2.000 untuk kamu dengan anak-anakmu datang ke Bali. Saya akan bertemu kamu di airport." Saudara-saudara, cara Tuhan menolong luar biasa. Persoalannya adalah pada hari itu saya tidak bisa mengambil uang karena semua bank tutup. Ini masih dalam suasana kerusuhan. Jika saya tidak bisa beli tiket dan sebagainya, cara Tuhan itu luar biasa. Saya masih ingat ada seorang jemaat GSCA Ambon yang sama-sama di pengungsian. Dia pegawai bank BNI dan dia membawa peti uang, saudara. Dia membawa cash. Jadi saya bilang sama beliau,
Ibu Etna namanya, saya baru dapat kiriman uang tapi saya tidak bisa mengambil uang di bank. Bisakah uang saya di cashkan atau saya mau ambil uangnya sekarang? Oh, dia dengan senang hati supaya tidak membawa uang di dalam pengungsian. Akhirnya saya dapat uang. Saudara-saudara, saya sudah dapat uang tapi saya tidak bisa beli tiket. Akhirnya dengan cara Tuhan. Saudara, ini kesaksian luar biasa. Saya menyewa orang untuk menyetir mobil menuju ke airport. Sampai di airport, saudara-saudara, ini dalam keadaan genting, ada 300 orang di sana yang menunggu satu pesawat. Saya datang sudah terlambat. Nah, anak-anak saya sudah nangis, pokoknya tidak mau. Kalau dia lihat ada asap mengepul, ada suara bom, dia sudah dadanya nyesek, tidak bisa berdoa dengan baik. Dalam situasi seperti itu yang bisa kita lakukan, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pemeliharaanmu. Sementara kami sedang duduk di lorong di situ di airport, ada seorang bapak namanya Ekman Panjaitan. Dia adalah manajer alat-alat berat yang ada di Paso namanya. Tiba-tiba dia datang, "Pastor, mau kemana?" katanya. "Saya mau ke Bali." "Sudah dapat tiket atau belum?" "Belum." Dia bilang, "Ikut saya." Ternyata pilotnya teman baik dengan Pak Ekman Panjaitan ini. Jadi cara Tuhan menjaga dan memelihara kami luar biasa. Sampai di Bali, Pendeta Rod Plummer sewa mobil, kemudian bawa kami sekeluarga ke hotel di daerah Sanur. 2 minggu kami tinggal di hotel dan dibayari, saudara. Setelah kami tinggal di hotel 2 minggu, dia ajak kami untuk cari rumah. Dia menyewakan rumah buat kami selama 2 tahun. Itu cara Tuhan. Saudara-saudara, cara Tuhan memelihara itu selalu luar biasa adanya. Karena apa? Dia tahu, dia sanggup, dia mampu, dia memperhatikan kita, dia peduli dengan kita. Karena apa? Kita berharga di mata Tuhan. Kalau burung pipit yang dijual 2 seduit saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang sudah menerima darahnya, percikan darahnya, dan kita sudah percaya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kita yang sudah diperdamaikan dan dipulihkan hubungan kita kembali, Tuhan pasti akan memelihara kita. Amin. Oleh karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya? Izinkanlah Tuhan memerintah hidup saudara. Caranya bagaimana? Hiduplah di atas perintah-perintah Tuhan. Ketika Anda hidup di atas kebenaran perintah Tuhan atau firman Tuhan, yang lain-lain akan diberikan kepada saudara. Kalau tidak percaya, buktikan. Saya sudah membuktikan, saya sudah mempraktekkan, saya sudah mendapatkan hasilnya. Amin. Bicara mengenai hidup saudara, saya sudah banyak mengalami masa-masa yang sulit. Di awal-awal pelayanan saya mengalami masa-masa yang sulit. Saya pernah cerita dengan saudara waktu saya baru menikah, merintis di sebuah desa namanya Selopuro, dengan honor atau bantuan pelayanan 25.000 sebulan. Persembahannya 2.500 pada hari Minggu. Istri saya dalam keadaan hamil. Bagaimana Tuhan bisa memelihara saya? Bagaimana Tuhan bisa memelihara anak-anak saya? Cara Tuhan luar biasa. Ada tetangga-tetangga yang datang bawa ubi, bawa terong, bawa sayur. Ada yang datang bawa buah-buahan. Ada yang mencukup. Ada Tuhan luar biasa. Jadi saya sudah melihat bagaimana kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara mungkin heran juga waktu saya diberkati Tuhan mendapatkan rumah di Bali. Saudara-saudara, untuk bisa beli rumah di Bali itu luar biasa katanya. Kalau ada pendatang bisa beli rumah di Bali, di Denpasar, itu luar biasa. Saudara-saudara, setelah kami menyewa beberapa tahun di Gang Sari Indah, saya dengan istri merasa ini tempat bagus sekali untuk kami tinggal. Tempat ini bagus sekali, tidak jauh dari kantor, tidak jauh dari airport, tidak jauh dari pusat kota. Jadi saya pikir alangkah baiknya kalau kami punya rumah di sini, di tempat perumahan ini. Dan saudara, kami mulai berdoa. Kami mulai bermimpi punya rumah sendiri, nabung sedikit-sedikit, dan satu kali tabungan kami sudah terkumpul, mungkin ada 25 juta. Kami cari rumah. Tiba-tiba ada satpam di perumahan kami yang mengatakan, "Pak, rumah nomor 14 itu dijual." Waduh, saudara-saudara, kami langsung mencari pemiliknya. Ternyata
sertifikat rumahnya sedang dianggunkan di Bank BNI. Maka kami bicara, kami tawar, dikasih harga 425 juta. Dengar baik-baik. Ini mujizat Tuhan. Uang saya hanya 25 juta. Harga rumahnya 425. Secara manusia tidak mungkin. Saya tidak mau ngutang bank. Saya tidak mau, saudara. Saya berdoa, kami berdoa. Kami sedang mengimani setelah kontrak, kami ingin punya rumah sendiri. Ini yang luar biasanya. Satu kali ada teman saya dari Manado yang menelpon saya, Pak Paulus, saya dengar Bapak mau membeli rumah ya. Iya Pak, saya bilang. Pak, saya dengan istri pengen menolong Bapak. Saya minta nomor rekening Bapak, katanya. Oh, saudara-saudara, saya hafal nomor rekening saya. Saya langsung sebutkan BCA Pak 669 003 0025 0525. Saya hafal, saudara-saudara. Dan dengan cara yang luar biasa, hamba Tuhan atau anak Tuhan ini menolong kami membeli rumah. Sehingga kami bisa punya rumah. Jadi saya mengamenkan apa kata Tuhan Yesus tadi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi inilah pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran yang pertama tadi, bahwa khawatir itu dilarang karena khawatir lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Apakah dengan khawatir kamu bisa menambah umurmu satu hasta saja? Khawatir merampok sukacita, membunuh harapan ke masa depan. Yang kedua, waktu Anda khawatir, Anda sedang meragukan Tuhan. Karena Anda sedang meragukan Tuhan, oh saudara-saudara, hidupmu itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Anda yang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, Anda meragukan Tuhan, Anda akan kehilangan berkat yang luar biasa. Karena Yeremia mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, harta benda, pangkat, kedudukan, koneksi, apapun juga. Jadi pada waktu Anda khawatir, Anda sedang meragukan Tuhan dan mengandalkan sesuatu, yaitu harta, seperti pemuda yang bodoh tadi. Dia mengandalkan hartanya, makanya dia mengumpulkan. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi khawatir? Dengan cara beriman. Membangun iman, saudara. Yaitu dengan cara hidup di atas kebenaran firman Allah. Waktu Anda hidup di atas kebenaran firman Allah dan mengizinkan Allah memerintah hidup Anda, maka semua yang lain akan ditambahkan dan dicukupkan buat Anda. Maka cara yang harus kita lakukan sekarang adalah hiduplah di atas kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya saya mau menantang saudara-saudara. Saya tidak tahu situasi saudara seperti apa pada malam hari ini, tetapi saya mau mengatakan, kalau Anda dikuasai oleh kecemasan, Anda sedang meragukan Tuhan, Anda sedang menyelakakan kesehatan saudara, Anda sedang mempertaruhkan sukacita hidup saudara. Dan kalau Anda ingin keluar dari masalah khawatir, satu-satunya cara adalah menguatkan iman Anda kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Sampai hari ini tidak ada apotek yang menjual obat anti khawatir. Iya kan? Saudara tahu bahwa khawatir dengan iman itu seperti timbangan. Waktu iman saudara kuat, khawatir saudara hilang. Waktu saudara khawatir sekali, iman saudara hilang. Jadi tidak bisa dibohongi. Saudara tidak bisa mengatakan, aku tidak khawatir. Aduh nanti bagaimana? Aduh nanti bagaimana? Aduh nanti bagaimana? Khawatir itu tidak baik. Amin, saudara-saudara. Nah, saya tidak tahu khawatir macam apa yang Anda miliki pada malam hari ini. Yang saya tahu, Yesus sendiri memberikan satu pasal pengajaran tentang jangan khawatir, karena itu penting. Sebab pada waktu Anda khawatir, Anda akan stres. Waktu Anda stres, Anda mudah kena penyakit. Waktu Anda kena penyakit, Anda tidak bisa maksimal bagi Tuhan, dan akhirnya Anda tidak bisa menikmati kehidupan ini. Maka tugas saudara dan saya tiap hari adalah hiduplah mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara mungkin mengatakan, Pak, itulah saya. Saya akhir-akhir ini khawatir, tidak bisa tidur, mikirin nanti bagaimana anak saya, suami saya, kalau kena PHK bagaimana dengan masa depan sekolah anak-anak.
Bagaimana dengan pernikahan? Bagaimana? Ada banyak bagaimana. Kalau saudara malam hari ini memang benar-benar mengatakan, Pak, doakan saya, Pak. Saya perlu Tuhan menolong saya. Saya perlu membangun iman saya supaya saya tidak khawatir. Saudara-saudara, dengarkan ayat firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan tadi yang mengajarkan ini. Yesus yang mengajarkan jangan khawatir. Serahkan kepadanya. Karena dialah yang pernah mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya punya khawatir, saudara punya khawatir. Sampai sejauh mana dan sampai berapa lama kita akan membiarkan khawatir? Saya membuat keputusan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena waktu saya khawatir, saya sedang mencelakakan iman saya, mencelakakan kesehatan saya, mencelakakan masa depan saya. Saya mau berserah kepada Tuhan. Saudara mau berserah kepada Tuhan dan mau berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa, saudara. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sanggup menolong saudara. Percayalah, Tuhan bisa menjamah hidup saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya saja bahwa tangan Tuhan yang perkasa pasti akan menolong kita. Saudara yang ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga, dengan anggota Komsel saudara barangkali malam hari ini, saudara bisa sama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, aku berdoa buat semua sahabatku yang mendengarkan dan menyaksikan video ini malam hari ini. Kami berdoa kalau ada kekhawatiran, kegelisahan, keraguan pada saat-saat ini karena problema, persoalan, tantangan yang kami hadapi, wabah yang ada di depan kami. Sehingga kadang-kadang kami tidak bisa tidur pada malam hari ini karena pikiran kacau dan kami mulai galau. Malam hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Aku berdoa agar kebenaran itu menjadi rema. Rema yang akan menolong kami, menguatkan iman kami, mengusir segala kekhawatiran kami. Dan kami mau hidup di bawah pimpinan Tuhan dan mengizinkan Tuhan memerintah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Luar biasa. Dengarkan lagu ini saudara. Dan kalau ada saudara yang mau menanggapi kebenaran firman Tuhan tadi, ya, sudah ada yang bergabung, saudara yang rindu didoakan secara khusus atau saudara diberkati secara khusus malam hari ini, saudara bisa kirim SMS lewat page ini, langsung saudara bisa kirim. Saudara mungkin ada sesuatu yang perlu didoakan, ada pergumulan atau barangkali ada kesaksian malam hari ini, saudara dijamah oleh Tuhan waktu mendengarkan firman Tuhan. Saya senang sekali kalau saudara bisa mengirimkannya dan kami sama-sama bisa membahasnya, dan nanti kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Kita akan berdoa supaya Tuhan akan segera membebaskan kita. Terjadilah dalam diri hamba ini, percayalah. Ya, amin. Ini sudah ada yang bergabung. Ibu Shane, dari mana Ibu? Ibu Damaris, jumlah saya kenal ini. Apa kabar? Ada juga dari Crystal Morris, ya, sudah mendengarkan juga. Saya sudah menunggu yang dari Hong Kong dan Taiwan dan Jepang, dari Arab Saudi yang sudah bergabung. Jangan lupa saudara selamat bergabung. Kita akan berdoa nanti buat Indonesia. Jocelyn juga sudah bergabung. Amin. Nyanyikan lagu ini. Tangan Tuhan yang perkasa pasti akan tolong saya, bikin saya. Amin. Berserahlah. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dialah yang mempersiapkan. Amin. Hendakmu jadilah dalam diri hamba ini,
saudara-saudara, lagu ini saya karang beberapa tahun yang lalu pada saat kami tidak punya apa-apa. Jadi lagu ini saya ciptakan karena ada latar belakang yang saya kisahkan tadi, saudara. Dalam situasi Anda tidak punya apa-apa, tidak punya tempat bergantung, tidak ada yang bisa diandalkan, berbahagialah kalau Anda masih mengandalkan Tuhan. Amin. Percayalah, kita selesaikan lagu ini, kemudian kita akan berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara lagu mengenai percayalah. Dalam situasi apa saja, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan galau, risau, saudara tidak punya kekuatan untuk berharap, cara yang terbaik tadi adalah kuatkanlah imanmu, datanglah kepada Tuhan, masuk dalam hadiratnya, nyanyikan lagu pujian dan izinkan kekuatan dari dalam mengalir, dan sukacita itulah yang akan menolong kita. Nah, ini sudah hadir Bapak Pendeta Jerry Adu. Shalom Pak Jerry. Nanti sekali-sekali saya akan wawancara Pak Jerry khotbah di page saya dengan pakai Skype. Jadi saya bisa menginterview rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, bisa menyampaikan di live streaming di Making Life Better. Nah, ini ada permohonan doa dari daerah Kendal ini, Bang Yusak Kuntardi yang minta didoakan untuk bisnis dan pekerjaan. Amin. Ada juga yang sudah minta didoakan. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa buat saudara kita yang sakit, yang sedang membutuhkan keajaiban, mujizat dan sebagainya. Saudara, kita percaya bahwa doa banyak mendatangkan keajaiban. Amin. Memang doa tidak selalu mengubah keadaan di luar, tapi doa bisa mengubah suasana hati kita. Sekarang juga, saudara yang sedang khawatir, sedang risau, sedang galau, suasana hatimu bisa diubahkan melalui doa. Seperti Daud. Pada waktu dia sedang diancam oleh anaknya karena mengadakan kudeta, dia pergi meninggalkan istana, di tengah jalan dimusuhi oleh bekas musuh lamanya. Tapi Daud mengatakan, tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku, Engkau yang mengangkat kepalaku, Engkau adalah kemuliaanku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, aku membaringkan diri lalu tidur. Dan besoknya dia mengatakan, aku tidak takut lagi kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam situasi yang sulit, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya, kasih karunia-Nya akan mengalir dalam kehidupan saudara-saudara. Kita akan berdoa, secara khusus saya akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang sakit, yang betul-betul sedang membutuhkan mujizat kesembuhan. Saudara membutuhkan mujizat untuk pernikahan, keuangan, masa depan anak-anak saudara, atau siapapun juga saudara-saudara. Saya akan berdoa agar Tuhan menjamah saudara. Saya akan berdoa agar malam hari ini ada kuasa Tuhan mengalir untuk tubuh saudara, untuk usaha, untuk bisnis saudara. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kapan Tuhan akan menjawab? Haknya Tuhan. Bagian kita adalah datang dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara adalah orangnya, saudara rindu untuk didoakan karena saudara menantikan keajaiban. Saudara taruh tangan di dada. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa supaya Tuhan akan menjamah kita. Mari kita akan berdoa. Saudara yang sakit, taruh tangan kanan di tempat yang sakit. Dan izinkan Tuhan menjamah saudara.
Mari kita bersama-sama menyatukan hati. Bapa kami di dalam surga, secara khusus kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan terobosan finansial, membutuhkan mujizat untuk pernikahan, pemulihan untuk kehidupan rumah tangga, dan bahkan untuk masa depan anak-anak mereka, pekerjaan, pelayanan, apapun juga yang saat ini mereka sedang menantikan keajaiban dari surga. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban buat sahabat-sahabatku pada malam hari ini. Lakukan sekarang Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir, Engkau menjamah mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ada yang kanker, yang tumor, apapun, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit dalam, penyakit-penyakit yang mungkin menurut dokter sudah tidak ada harapan. Malam hari ini aku percaya bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, penyakit dan kuasa jahat dikalahkan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Dan sekali lagi, kalau saudara diberkati melalui video ini, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda semuanya. Amin. Saya mau mengajak saudara-saudara yang beberapa kali mengikuti video ini dan saudara diberkati, kemungkinan ada masukan, ada input, ada saran dan sebagainya, saudara bisa tulis saran. Dan saya juga mau memberitahukan kepada saudara bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi, namanya Making Life Better. Jadi saudara-saudara bisa pergi ke Play Store atau Google Store atau App Store, download atau unduh saja Making Life Better, dan saudara bisa mendapatkan dengan gratis. Saya berikan dengan gratis, saudara bisa mendapatkan aplikasi itu. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan aplikasi itu ke teman-teman Anda juga. Amin. Sekarang saya selalu memberikan kesempatan kepada siapapun yang nonton video ini, yang saudara sedang tidak tahu hidup saudara, saudara bingung dengan hidup saudara. Bahkan saudara, kalau Anda mati besok, Anda masih tidak tahu jiwamu akan kemana. Saudara belum tahu menemukan apa arti kehidupan. Ada jawaban buat saudara. Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia naik ke surga. Setelah bangkit dari kubur, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia akan kembali untuk menjemput kita. Tanda-tandanya sudah nyata, dia akan kembali bagi kita. Dan kalau malam ini saudara dengan tulus mengatakan, Pak Paulus, saya ingin kembali, saya mau percaya kepada Yesus. Sudah lama saya jauh dari Tuhan, sudah lama saya meninggalkan ibadah, saya mau kembali, saya tersesat selama ini, saya seperti anak yang terhilang, saya mau pulang ke rumah Bapa. Buka hatimu saudara, berdoa dengan saya. Bapa kami di dalam surga, ampuni semua kesalahan dan dosa kami, ampuni kalau kami sudah menjauh dari Engkau. Tuhan, kami mau mengizinkan untuk Engkau, Yesus, tinggal di dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, menuntun setiap langkah kami, dan menolong kami untuk mencapai apa yang menjadi rencana-Mu, panggilan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau saudara berdoa seperti tadi, segera cari kakak rohani. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam iman, mau dimuridkan, carilah hamba Tuhan, cari gereja di mana saudara bisa berbakti. Dan saudara-saudara, nikmati hidup ini, temukan panggilanmu, dan kita akan bersuka cita bersama-sama nanti. Amin. Saudara-saudara, inilah Making Life Better malam ini. Kita akan masih lanjut lagi besok malam setiap jam 8. Setiap jam 8 malam, waktu Indonesia Tengah, kita akan hadir. Jangan lupa ajak sahabat-sahabat saudara menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok malam di Making Life Better.